Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirdan, usia 30 tahun, dari Bangil, Jawa Timur. Dulu menjalani pidana di Lapas Jombang setelah dipindah dari Makobrimob. Vonis 5 tahun, terkena pasal Undang-Undang Terorisme 15 Junto 7. Kegiatan sekarang itu ada di pegawai kontrak di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, sambil usaha dagang jamu dan madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pujianto, saya sekarang usia 39 tahun, terpidana kasus terorisme kepemilikan senjata api ilegal. Saya dari Kelapa II, Makobrimob, dipindah ke Lampung, Kalianda, LP kelas 2 di sana. Setelah itu ikut program pembimbingan di BNPT Lapas Khusus Terorisme Sentul di Bogor. Saat ini saya aktif di usaha perdagangan, ada bebek, Mbak, saya suppliernya, ada juga ayam, juga memiliki peternakan lebah melifera. Ya, ada juga ternak burung perkutut. Kalau dikatakan atau istilahnya terlibat indikasinya ikut terorisme, sebetulnya ini kan pemahaman. Jadi kejahatan yang didasari oleh pemahaman, tentunya ini sangat susah, berbeda dengan kriminal murni ya, yang memang mereka misalnya membutuhkan keuangan atau kebutuhan. Tapi kalau kami ini, saya terutama, ini kan masuk dalam kasus terorisme ini karena pemahaman. Memang saya penasaran, karena tentunya waktu itu saya nggak pernah berpikir bahwa yang saya lakukan ini terorisme, ya. Tapi kan saya di sini kan memang mencari jalan untuk menuju kebenaran dalam pemahaman agama, tentunya, Mbak, ya. Seperti itu. Jika akhir-akhirnya saya terlibat dalam permasalahan seperti ini, kasus terorisme ini saya juga nggak nyangka sampai terjadi seperti itu. Karena saya pikir dulu ya memang agama itu seperti itu. Seperti yang saya jalani itu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau aku dari kecil memang udah dikasih pemahaman agama kali ya. Kemudian awal mulanya itu konflik Ambon 99 ya, 99, yang di sana waktu usia saya sekitar 8 tahun, 9 tahun, itu ngelihat gimana di video-video itu orang hamil dibelah, terus orang-orang muslim dibakar segala macam. Di situ rasa kemanusiaan saya itu otomatis tumbuh. Kemudian berlanjut ke perang Afghanistan, kemudian perang Irak, yang semua disiarkan live di stasiun-stasiun televisi. Sampai akhirnya jiwa sosial saya semakin tinggi. Ingin rasanya kayak pengen bantu mereka segala macam. Sampai akhirnya di tahun 2013 itu 2010 itu udah kejadian di Suriah, di mana pembantaian segala macam, dan itu disiarkan lagi-lagi disiarkan di TV ataupun di YouTube pada masa itu. Kemudian pada saat itu
ada jalan untuk ke Suriah. Akhirnya saya berangkatlah ke Suriah. Ya, tujuan saya ke Suriah adalah membantu para kaum muslimin yang ada di sana. Dan di sana saya diharuskan untuk mengikuti pelatihan militer selama 2 bulan, menggunakan segala jenis senjata, peledak, dan segala hal. Tujuannya adalah untuk defend, karena tidak ada kata aman di sana. Hari ini aman, mungkin semenit, 2 menit, 5 menit kemudian akan nggak aman. Tapi tugas saya di sana ya kebanyakan di rumah sakit, kemudian di rehab mental anak, dan di medan perangnya pun cuma beberapa kali. Kemudian pada saat itu saya nggak tahu kalau itu adalah sebuah delik hukum. Apalagi kita di sana diharuskan untuk ikut berperang. Dan ketika kembali, ya udah kembali kayak kembali pulang biasa aja, nggak didepor ataupun apa. Sampai akhirnya 2 tahun setelah kembali, ditangkap Densus 88 di Indramayu. Dan ya dijatuhi hukuman 5 tahun dengan pasal 15 junto 7 makar. Dimana di dalam lapas Jombang pun ya saya dapat kayak pelayanan ataupun komunikasi itu baik banget, baik. Bahkan wali saya waktu itu Pak Samud, kemudian yang lainnya penjagaan segala macam, ya pada akhirnya hal-hal yang bersifat menganggap kita sebagai keluarga itulah yang membuat kita itu menjadi orang yang ingin selalu menjadi orang yang lebih baik. Ya, dan lagi juga orang tua itu, mama, kakak selalu bilang, kalau ada orang yang berbuat nggak baik ke kamu, tunjukkan, balas dengan akhlakmu. Suatu hari nanti pasti akan ada jalan buat kamu. Ya, aku jalanin itu semua dan akhirnya ya berhasil. Alhamdulillah. Iya, terus terang saya mencintai negara ini. Perjalanan untuk mencari hakikat jati diri, dalam pikiran saya yang benar itu dari sekian aliran ini yang mana sih yang kira-kira yang paling benar itu, karena terlalu banyak kelompok dan nggak mungkin semua kelompok ini benar, nggak mungkin, karena kebenaran cuma satu. Kalau kebenaran 2 kan lucu gitu. Maka saya mulai masuk di beberapa kelompok-kelompok agama. Saya dibesarkan dan digembleng dalam lingkungan Nahdlatul Ulama NU yang sangat ketat. Saya dari Sumber Manyu Wetan. Kakek buyut saya itu seorang yang pertama mendirikan pesantren di sana. Setelah TK, saya masuk ke SD, saya masuk ke pondok pesantren. Jadi suasana NU ini sangat kuat. Saya SMP juga masih di NU. Begitu SMA, di sini baru membuka wawasan. Ya. Saya coba mengikuti kajian-kajian kelompok lain yang menurut saya penasaran. Saya sempat masuk ke Muhammadiyah. Ada teman ikut ini, saya ikut termasuk LDI. Saya pernah ikut LDI ini. Saya pernah masuk ke Hizbut Tahrir. Saya sempat masuk ke Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini pimpinan Kiai Haji Abdullah Baraja yang dari Lampung ya. Setelah itu saya juga ikut jamaah tabligh sampai saya ke India, sampai saya ke Bangladesh, Pakistan. Setelah itu saya masuk ke Salafi.
Semuanya sepertinya aliran agama di dunia ini sudah saya ikuti, baik lokal maupun sudah saya ikuti semua sepertinya. Tapi di situ masih saja ada penasaran. Iya. Akhirnya saya masuklah di jamaah tauhid wal jihad itu. Saya merasa wah inilah finalnya di sini, kebenaran di sini. Jadi saya masuk. Ternyata perjalanan saya ini belum selesai. Yang saya katakan final belum selesai. Oh iya. Akhirnya saya tertangkap. Tertangkap itu tidak semudah itu saya berubah. Tidak semudah itu saya berubah. Saya memerlukan dialog dengan orang-orang yang lebih senior. Alhamdulillah saya bertemu dengan Ustaz Sofyan Astauri, berkesempatan bertemu dengan Ali Imron. Saya sempat dialog. Saya bertemu dengan Ustaz Ali Fauzi. Saya terus berdialog. Akhirnya saya mengikuti program pembinaan di Sentul. Di situ banyak saluran untuk dialog. Saya ikut tidak semerta-merta. Karena pemahaman ini sulit hilang ini, tidak semudah itu. Saya mencarinya bertahun-tahun. Saya mencari tidak 6 bulan. Ini susah untuk menghilangkan, susah. Clear kembali ke NU ya juga tidak mungkin, susah. Diperlukan dialog. Ternyata perjalanan saya ini belum selesai. Akhirnya bertemulah setelah bertemu dengan beberapa senior itu, maka sedikit terbukalah pemikiran, iya, mungkin jihad yang selama ini saya aplikasikan itu benar jihadnya, tapi konteksnya yang berbeda. Ada banyak hal yang harus dibahas dalam fikih-fikih seperti ini, terutama dalam hal takfir, pengkafiran itu bagaimana syarat-syaratnya, apakah termasuk masalah tauhid, siapa sih yang tauhid sebetulnya itu, banyak hal yang harus saya kupas seperti ini, hingga saya menemukan lagi jalannya. Oh iya, ternyata yang kemarin itu masih belum final. Inilah yang saya lihat, ternyata di sinilah saya bisa meletakkan keadilan. Tidak semuanya orang itu harus kita kafirkan karena perbedaan pemahaman mungkin. Tentunya saya juga tidak harus mengatakan bahwa semua aparat negara NKRI yang pegawai negeri ini tauhid. Ada beberapa kajian yang banyak yang saya ini sangat lemah dalam ilmu seperti itu, memerlukan orang yang betul-betul keilmuannya di atas saya duduk dalam majelis beliau sehingga saya mendengarkan, sehingga saya memahami. Dan sampai saat ini pun ini masih belum selesai. Saya terus belajar kepada beliau-beliau ini, terutama Ustaz Ali Fauzi dari Lamongan. Saya selalu konsultasi dalam masalah-masalah yang membuat saya bingung. Ustaz, ada seperti ini, misalnya ini bagaimana hukumnya, kayak gini, seperti ini, oh seperti ini, seperti ini. Nah, beliau-beliau ini yang sangat berperan dalam perubahan pemikiran, sehingga saya berharap saya bisa adil terhadap diri saya dan bisa adil terhadap orang lain dalam pemikiran maksudnya. Iya, sampai sekarang saya masih proses pencarian. Saya membutuhkan orang yang selalu membimbing saya, karena mungkin proses pencarian ini sampai mati. Saya berharap saya mati dalam pencarian. Saya tidak akan mengklaim bahwa saya mati dalam kebenaran, mungkin sangat susah. Saya ingin mati dalam proses pencarian kebenaran, sehingga Allah menempatkan saya dalam seorang yang mencari kebenaran. Kalau saya mengklaim bahwa saya ini benar, tidak mungkin, susah sekali itu. Diskusi tidak berhenti, iya. Sampai saat ini saya masih komunikasi dengan para senior saya. Mau tidak mau saya harus menghormati beliau-beliau ini, karena mau tidak mau ya, beliau ini orang-orang yang tua, sudah Ambon, sudah selesai Afghanistan, sudah selesai, mereka sangat senior. Tidak mungkin bagi saya akan mengklaim bahwa mereka ini saya lihat mereka kok NKRI, apa alasannya gitu loh. Setelah saya gali, mereka menggunakan alasannya begini. Dan memang saya akui beliau-beliau ini lebih senior daripada saya. Jika bisa kita katakan kita ini teroris apa ini, kaleng-kaleng atau cemel lah. Kalau mereka itu saya akui, Masya Allah, luar biasa mereka itu. Makanya hubungan silaturahim dengan beliau-beliau ini tidak akan pernah lepas. Tujuan saya memang seperti itu. Jika ada dalam hati ini pertanyaan seperti ini, maka saya langsung konsultasi. Saya mohon petunjuk bagaimana. Seperti itu. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit itu masuk. Dan saya rasa
saya harus berbuat adil. Saya harus berbuat adil sehingga tidak menjadi orang yang berlebihan aja. Ada orang yang memang mau masih berpikir sehat, setelah dapat doktrin ini dia masih mau cari pembanding, membuka pemikiran, dia akan selamat. Tapi jika sudah menutup, selesai dia akan menjadi orang yang sangat mudah mengkafirkan. Akhirnya masuk pada pemahaman penyalahgunaan ayat. Ada yang memang ayat ini sebetulnya diperuntukkan oleh orang-orang yang memang asli kafir, musyrikin yang asli, ya, dihantam kepada orang yang sudah bersyahadat. Terlalu banyak di sini. Saya juga mengikuti kajian-kajian ulama-ulama dari luar, bukan dari sini saja. Ada ulama-ulama dari luar itu kajiannya saya ikuti, seperti saya Yahya Al-Libi. Saya penasaran gimana sih. Jadi memahami betul, meletakkan porsinya. Setelah seperti ini baru saya berbuat adil. Iya. Jadi saya rasa menjadi kurang bijak kalau saya hanya mengambil dari satu sisi tanpa dari satu sisi. Alhamdulillah sekarang sudah memahami kalau ada orang yang mengkafirkan pegawai negeri, mengkafirkan polisi, menogotkan, saya kan paham dasarnya. Iya betul. Permasalahannya kamu belum tahu yang ini. Tinggal kamu mau terima ini nggak mau terima, selesai terusan kamu. Tapi kenapa saya mau terima? Ini ijtihad. Ijtihad itu tidak hukum yang paten, tidak hukum yang mutlak, tidak ada hukum yang qat'i di sini. Masih terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf itu perselisihan di antara ulama. Kalau masih terjadi ikhtilaf, bukan yang qat'i, masalah yang sudah pasti, syar'i, dinas dalam Quran. Kalau masih dalam rangka ijtihad, ada perbedaan biasa. Semua biasa. Yang jadi mengerikan itu saat saya menganggap bahwa saya yang paling benar, siapapun salah. Menghalangi saya, bunuh saja. Ini yang paling berbahaya. Menurut saya kemerdekaan itu adalah merdeka untuk diri sendiri, merdeka untuk keluarga, dan merdeka untuk semuanya. Mana kemerdekaan menurut saya adalah merdeka dalam bernegara, kemudian menjunjung tinggi keadilan, juga menjunjung tinggi perdamaian. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana nikmatnya sebuah perdamaian sebelum merasakan pahitnya pertempuran seperti apa yang saya alami. Pesan saya untuk generasi muda, terutama yang kalian aktif di bidang pergerakan atau mempunyai rasa penasaran terhadap pemahaman yang aneh-aneh, saya sarankan untuk belajar ilmu kepada seorang alim atau ulama yang sudah masyhur. Jika ada suatu pemandangan atau hal-hal mengenai agama yang aneh-aneh, konsultasikan kepada beliau-beliau supaya kita selamat dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, bangsa, dan negara, termasuk kasus terorisme. Salam sehat, jangan lupa pakai masker. Bapas, salam Arema Natalis. Pesan yang saya sampaikan itu sederhana. Orang Indonesia itu kesalahannya cuma dua. Kalau nggak salah paham, berarti pahamnya yang salah. Jadi jaga terus perdamaian, cintai saudara kalian, berbuat baiklah, dan tunjukkan akhlak kalian sekalipun dunia selalu mempencundai kalian. Terima kasih. Bapak Semalak, boys.